Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai saat ini Allah Tuhan kita Rabbul Alamin masih memberikan nikmatnya pada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesanggupan, kesempatan. Tahun ini kita masih diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah yang lainnya yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan tahun ini benar-benar kita berada dalam ujian. Karena Ramadan kita tahun ini berada di tengah-tengah musibah. Sekalipun demikian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita punya tekad yang kuat, ketika kita punya prinsip yang bulat, insya Allah kita masih bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan benar. Kita bisa lakukan dengan maksimal, insya Allah. Semakin besar ujian, semakin besar godaan, ketika kita bisa lewati semuanya, tentu pahala yang besar Allah siapkan untuk kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan ujian seperti sekarang ini, tidak ada jalan lain, tidak ada langkah yang paling tepat melainkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkali-kali janjikan di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi segala kebutuhannya. Cukuplah Allah jadi penolong dan pelindungnya. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah punya janji, janji itu tidak akan pernah diingkarinya. Tentu ketika kita membahas tawakal, harus bertawakal dengan benar kepada Allah. Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, tawakal itu adalah ketulusan hati seorang hamba dalam bersandar kepada Allah, mengharapkan kebaikannya, atau agar dijauhkan dari segala bentuk keburukan. Itulah tawakal. Dan tawakal itu mencakup usaha manusiawi. Tawakal itu mencakup ikhtiar yang sempurna, lalu diikuti dengan doa. Setelah disempurnakan dengan doa, baru kemudian serahkan kepada Allah. Allah yang menentukan segalanya. Itulah tawakal. Tawakal bukan berarti kita menafikan usaha manusiawi. Tawakal bukan berarti kita tenang-tenang saja, santai-santai saja, tidak berbuat. Kita lihat bagaimana pesan Nabi kepada seseorang di kala itu yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perlu saya ikat unta ini lalu saya bertawakal kepada Allah, atau saya lepaskan saja unta lalu saya bertawakal kepada Allah?" Jawaban Nabi luar biasa. Ikat untamu dan bertawakal kepada Allah.
Tawakal, ketika kita bertawakal kepada Allah, usaha itu harus dilakukan. Jangan sampai ditinggalkan. Sekalipun kemungkinan berhasilnya dari usaha itu sangat kecil, minim, bahkan mustahil. Usaha itu harus dilakukan. Sesulit apapun keadaan, harus berikhtiar. Kita lihat di dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 42. Di dalam surat ini mengkisahkan bagaimana Nabi Ayub, nabi yang diuji oleh Allah dengan sakit menahun, lama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat disebutkan badannya habis kena penyakit. Pertama, dia punya harta, hartanya habis. Kemudian keluarga meninggalkannya, sampai dia tinggal seorang diri. Nabi Ayub, dia terus berzikir karena Allah sisakan mulutnya, mulut dan hatinya digunakan untuk berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub ketika dalam keadaan yang sulit karena diuji dengan sakit, lemah tidak berdaya ketika itu, Allah perintahkan, urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarabun, yang artinya hentakkan kakimu. Nabi Ayub disuruh untuk menghentakkan kakinya ke tanah, padahal keadaannya sudah sangat sulit. Urqud birijlika, hentakkan kakimu. Hadza mughtasalun baridun wa syarabun, ini ada air. Nabi Ayub ikuti perintah Allah, dihentakkan kakinya, digerak-gerakkan kakinya, keluar air dari tanah. Lalu air itu dibuat untuk mandi oleh Nabi Ayub, kemudian diminum dengan izin Allah. Atas ikhtiarnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub tentu tidak banyak yang dilakukan karena kondisinya sangat lemah. Tetap Allah perintahkan Nabi Ayub berbuat. Alhamdulillah, minum airnya, dimandikan airnya, sembuh penyakit Nabi Ayub. Inilah tawakal. Kisah kedua, kita lihat dalam surat Maryam ayat 25. Ini mengkisahkan bagaimana Siti Maryam setelah melahirkan, kondisinya sangat lemah, makanan tidak ada. Waktu itu dia tersandar di belakang sebuah pohon kurma. Kemudian Allah perintahkan kepada Maryam yang sangat lemah ketika itu. Tentu kaum wanita paham bagaimana kondisi sesudah melahirkan. Allah perintahkan, Maryam, huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Gerakkan, goyahkan pangkal pohon kurma. Maryam berusaha untuk melakukannya, padahal lemah sekali. Apa janji Allah? Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Niscaya rutab kurma yang ada di atas itu akan berjatuhan, dan itu enak untuk dimakan. Inilah tawakal. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan lapar, tetap disuruh berikhtiar. Dan Allah punya janji, siapa yang berikhtiar, siapa yang berusaha, bertawakal dengan benar kepada Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Kemudian ketika kita bertawakal kepada Allah dengan usaha, dengan melakukan ikhtiar, jangan kemudian sandarkan diri kita kepada usaha itu. Jangan pernah kita bersandar dengan usaha, karena usaha itu adalah media saja. Karena usaha dan ikhtiar itu adalah wasilah saja.
tetap yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan segalanya. Ketika orang bersandar kepada usaha, jelas ini membuat murka Allah. Ketika orang bersandar dengan kecerdasannya, tentu Allah akan murka kepadanya. Kecerdasan ketika tidak ada bimbingan dari Allah, ini nggak akan ada artinya, nggak akan berguna. Gampang bagi Allah untuk memusnahkan orang-orang yang bersandar kepada selain dirinya. Ketika orang itu bersandar dengan kekayaannya, ini juga nggak akan ada artinya. Karena gampang bagi Allah untuk mengambil harta itu, kekayaan itu. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dari sekarang, mari kita bersandar hanya kepada Allah. Orang yang bersandar hanya kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang beriman, bertakwa, bertawakal kepada Allah, maka Allah selalu berikan kepadanya jalan keluar. Jalan keluar Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Jalan keluar Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Persoalan dikasih jalan oleh Allah itu bukan karena kita orang yang mampu, karena kita orang yang kaya, bukan. Jalan keluar diberikan oleh Allah dari persoalan kita itu adalah buah dari hasil takwa kita. Karena kita bertakwa kepada Allah, karena kita beriman kepada Allah, maka diberikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Setiap orang dia akan berusaha untuk keluar dari persoalannya. Dan di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu usahanya itu harus ditingkatkan. Iman takwa harus ditingkatkan. Apalagi di tengah-tengah musibah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertawakal dan ditingkatkan terus tawakalnya kepada Allah, Allah akan bantu. Allah akan cukupi segala kebutuhan kita. Allah tahu dengan kebutuhan kita, melebihi tahunya kita dengan diri ini. Ketika orang itu punya persoalan, mengadu kepada Allah, maka Allah akan segera akan datang kepadanya. Apa yang dibutuhkannya? Dia butuh rizki, Allah datangkan rizki kepadanya. Dia butuh agar keluar dari persoalannya, Allah keluarkan dari persoalannya. Dan ketika orang itu pergi kepada makhluk, kepada manusia, dia mengadu kepada makhluk, maka tidak akan terpenuhi segala kebutuhannya. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang ditimpa kefakiran, lalu dia mengadu kepada manusia, maka kebutuhannya tidak akan dicukupi. Akan tetapi ketika dia ditimpa kefakiran, lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan, berikan kepadanya rizki yang disegerakan atau rizki yang ditunda nantinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal memang dahsyat. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaannya, ketika kita bertawakal kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah janjinya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan ketika orang itu bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan seluruh rizkinya. Apa yang menjadi kebutuhannya? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, menguatkan akan diri ini agar terus bertawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli
la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Rasulullah, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari mencari rizkinya. Waktu itu perutnya kosong, tidak ada makanan. Dia terbang mencari makan untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya yang disangkar. Allah akan berikan kepadanya dan pulang dalam keadaan perut terisi, kenyang. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga terus berdoa semoga musibah yang melanda negeri kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.